Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai di surat kedua Timotius. Hari ini kita akan melanjutkan studi kita tentang pasal 1. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami dengan kasih karunia Tuhan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kami akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saudara Faiz, izinkan saya membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Paulus berkata kepada Timotius dalam pasal 1 ayat ke-8, "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Dia mulai dengan berkata kepadanya, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan ikutlah menderita." Apa yang Anda lihat dalam perintah ini? Nah, seperti yang kita katakan di episode sebelumnya, Rasul Paulus dalam surat ini membahas alasan-alasan internal kegagalan dalam diri muridnya Timotius. Salah satu pendekatan yang dia gunakan adalah dia mengingatkannya pada sumber-sumber kekuatan internal yang dia miliki dalam dirinya dan tidak perlu untuk dicari-cari. Itulah sebabnya dia memberitahu dalam ayat-ayat pertama misalnya tentang janji tentang hidup, tentang imannya yang tulus, tentang karunia Allah yang ada dalam dirinya. Dia berkata bahwa Tuhan memberi dia roh bukan ketakutan, tetapi kuasa dan kasih dan pengawasan diri. Roh yang dimaksudkan di sini bukanlah Roh Kudus, tetapi prinsip tentang kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Lalu dia bicara kepadanya tentang rasa malu. Malu adalah topik penting dalam pasal ini, karena diulang sebanyak 3 kali. Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-12, "Tetapi aku tidak malu." Dan dalam ayat yang ke-16, "Onesiphorus tidak malu menjumpai aku di dalam penjara." Dia mintanya untuk tidak malu. Mengapa dia harus malu? Dia bisa saja malu untuk bersaksi bahwa Kristus datang sebagai manusia, mati, dan mempersembahkan dirinya sebagai tebusan. Kami menawarkan kesaksian ini dan banyak orang tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus yang tidak ada orang lain yang menandingi dia dalam hal pelayanan dan telah paling banyak menderita demi Kristus dijebloskan ke dalam penjara. Pada akhirnya, penjara ini sangatlah menakutkan. Sejarah menceritakan bahwa dia di penjara di sebuah lubang di penjara Roma yang terhubung dengan tangki septik bersama-sama 30 atau 40 kriminal, bandit, dan juga penjahat. Ini tentu saja memalukan. Tetapi Rasul Paulus berkata, "Aku tidak malu." Mengapa? Dia berkata, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa menyerahkan apa yang telah direncanakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Mengenai Timotius, dia berkata, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia." Ini dari sisi pasif, dan dari sisi aktif,
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Dari manakah Timotius bisa mendapatkan kuasa sebagai seorang prajurit yang ikut menderita dalam perang menurut kiasan yang digunakan oleh Paulus di sini? Paulus menasihati dia untuk mencari kuasa ilahi yang bekerja di dalam dirinya, Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya oleh kekuatan Allah. Jadi di sini Paulus mengingatkan Timotius tentang sumber-sumber kekuatan internal yang dia miliki. Saudara Ishak, mengenai sumber-sumber kekuatan yang memberi kemampuan kepada Paulus dan juga Timotius untuk tidak malu melainkan ikut menderita. Milik siapakah kekuatan ini? Apakah ada referensi tentang Kristus atau semacamnya? Nah, ayat-ayat dari 9 sampai 11 dapat memberikan kunci kekuatan ini. Iya. Itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Seolah-olah Paulus mengingatkan Timotius tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan Paulus dan bahwa dia masih menyelamatkan orang dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia memanggil kita kepadanya secara pribadi. Ini adalah salah satu dari 7 penyataan tentang panggilan Allah dalam perjanjian baru. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Seseorang berkata bahkan bukan karena kesetiaan atau iman kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Kapankah maksud itu? Dia berkata, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman atau sebelum masa-masa yang kekal. Ini adalah salah satu bagian dari perjanjian baru yang berbicara tentang kekekalan dan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah dalam kekekalan sebelum dia menciptakan manusia atau malaikat, memikirkan dan memiliki maksud yang baik terhadap kita. Timotius, anakku yang kekasih, perjuangan kita dimenangkan di sini dan dalam kekekalan. Allah memikirkan kita sejak kekekalan dan dia telah menguduskan kita baginya dengan sebuah panggilan yang besar. Dan masalahnya tidak bergantung pada kita atau pada iman kita atau pada kesetiaan kita karena bahkan iman adalah karunia darinya. Tetapi itu bergantung pada Allah dan kuasanya dan yang sekarang dinyatakan. Bagaimanakah maksud ini dinyatakan? Ia berkata dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Musuh terkejam yang dihadapi Paulus dan Timotius adalah kematian, raja teror dalam perjanjian lama. Tetapi Juru Selamat kita Kristus Yesus telah menghapuskan kematian. Menghapuskan kematian dan membatalkan tindakannya dan mematahkan durinya. Kematian telah menjadi seperti bom yang dijinakkan. Itu mungkin menakut-takuti siapapun, tetapi bukan orang percaya. Karena Kristus telah melewati kematian dan menang atas maut oleh kematian dan kebangkitannya. Dia menghapuskan maut dan membawa kehidupan dan keabadian kepada terang. Dia memberi pencerahan tentang kehidupan yang lebih baik bagi kita. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kami tidak takut saat kita berada di sini. Ataupun bahkan jika kita akan menjadi martir. Paulus sedang menunggu saat menjadi martir dan dia tahu bahwa Timotius sedang memikirkan hal itu. Semua ini adalah untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Dan kamu juga dipercayakan dengan Injil ini, Timotius. Banyak orang membayangkan bahwa kuasa Allah selalu dikaitkan dengan balas dendam dan kehancuran. Jadi kapanpun mereka berbicara tentang kuasa Allah, mereka akan menggambarkannya sebagai pembalas dendam yang kuat. Namun yang menarik perhatian saya di sini adalah bahwa kuasa Allah bekerja untuk keselamatan kita. Kuasa Allah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita pada panggilan yang kudus. Wahyu ini tidak ada di tempat lain kecuali dalam kekristenan. Dan menghapuskan maut. Mohon, ceritakan pada kami tentang bagaimana kuasa Allah bekerja untuk keselamatan manusia. Ya, saya ingat ayat yang mengatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Maksud saya Allah Benar. menunjukkan kuasanya dalam keselamatan manusia, dalam menyelamatkannya dari Benar. cengkraman iblis dan juga belenggu dosa. Manifestasi terbesar dari kuasa Allah adalah bahwa manusia berdosa yang diperbudak oleh nafsunya diselamatkan dan diubah dari budak iblis menjadi anak Allah. Oke, Saya ingin meminta para pemirsa untuk berpikir, agama, filsafat, atau ajaran mana yang dapat mengubah hidup manusia? Hanya ada Kristus dan hanya ada kekristenan yang dapat mengubah manusia 180 derajat. Dari perampokan perubahan hingga sejati. kejujuran yang Ada sejati. filosofi-filosofi yang mengajarkan beberapa kesopanan eksternal sementara dalam hatinya jahat. Tetapi kekristenan, iman Kristen percaya kepada pribadi Kristus mengubah hidup sepenuhnya. Aku tadinya adalah buta, namun sekarang Sekarang saya mengerti. aku bisa melihat. Program reformasi disiplin apa yang bisa mengubah pencuri yang mati di kayu salib dari penjahat di bawah hukuman mati menjadi orang pertama yang masuk ke Firdaus setelah kematian Kristus? Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin.
Saya memiliki pertanyaan di ayat yang ke-13 yang mengatakan peganglah segala sesuatu sebagai contoh ajaran yang sehat. Mengapa dia tidak berkata peganglah ajaran yang sehat? Apa yang dimaksud dengan peganglah segala sesuatu sebagai contoh ajaran yang sehat? Silakan Saudara Ishak. Saya pikir saudara ayat itu berarti ambil gambar fotografis dari kata-kata yang sehat, baik lisan ataupun yang ditulis dengan inspirasi. Artinya, ajaran yang sehat ini adalah inspirasinya. Jadi, bahkan satu huruf pun tidak boleh diubah dengan penambahan ataupun dengan penghapusan. Jika kita mengikuti pola yang tepat, dari kata-kata yang terdengar persis seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka ratusan ribu masalah akan terpecahkan dan bahkan ribuan ajaran sesat akan rontok dengan sendirinya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu dalam iman dan kasih. Artinya kamu memiliki kepercayaan bahwa ini adalah firman Tuhan dan pada saat yang bersamaan sambil memegangnya, kamu melakukan ini dengan kasih sehingga orang tidak akan menolaknya. Iya. Mengajar harus dengan kasih, dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bahkan contoh ajaran yang sehat mengingatkan saya pada Filipi 2 ayat yang ke-6, Kristus Yesus yang berada dalam rupa Allah. Apakah ini berarti bahwa dia bukan Allah? Sebenarnya, dalam rupa Allah berarti bahwa dia dalam realita dan esensinya dia adalah Allah. Hal yang sama berlaku di sini. Contoh ajaran yang sehat berarti bahwa dalam realita dan esensinya itu adalah doktrin yang benar. Benar. Terima kasih tambahannya. Ayat 14 mengatakan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Apa maksudnya? Harta yang ia percayakan itu adalah seluruh kebenaran ilahi yang telah Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya. Analogi ini begitu indah karena salah satu prinsip yang melaluinya Rasul Paulus berurusan dengan kegagalan dalam kehidupan Timotius adalah prinsip tentang pemberian harta dan hartanya. Dia bertujuan untuk mengingatkannya bahwa yang mempercayakan kebenaran ini kepada kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia akan datang pada suatu hari untuk bertanya tentang bagaimana kita telah menangani harta ini. Kita membaca lebih dari sekali bahwa mereka yang telah kembali dari penawanan biasa menimbang perabot-perabot bait suci sesekali. Dan jangan sampai ada sesuatu yang hilang. Saya pikir kita perlu di sepanjang perjalanan kita di dunia ini sampai Tuhan datang dan juga membawa kita sesekali memeriksa diri kita sendiri untuk melihat apakah ada bagian dari kebenaran yang telah ditinggalkan atau bahwa ketika Tuhan datang, dia akan menemukan harta yang persis sama dengan yang dia percayakan kepada kita. Itulah sebabnya kata harta diulang lebih dari satu kali. Dia berkata dalam ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Atau apa yang telah aku percaya kepadanya pelihara harta yang indah. Dia juga memerintahkan Timotius untuk menjaga harta yang indah. Dan dalam pasal 2, dia berkata kepadanya, apa yang telah engkau dengar daripadaku percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Ini seperti perlombaan estafet yang berarti bahwa kebenaran sempurna yang ada di dalam firman Tuhan, iman yang sekali untuk selamanya. Disampaikan kepada orang kudus, kita harus menyampaikannya dari generasi ke generasi. Tanpa penambahan atau pengurangan, semoga Tuhan menolong kita untuk menjaga kebenaran ini tetap utuh sampai akhir jalan tanpa meninggalkan apapun. Ya, benar. Saudara Ishak, Rasul Paulus berbicara dalam ayat 15 sebuah kejadian yang menyedihkan baginya, yaitu bahwa semua orang yang ada di Asia berpaling darinya. Mohon ceritakan kepada kami tentang ayat 15 ini. Dalam surat pertamanya, dia mengatakan bahwa beberapa orang akan menyimpang dari iman. Tapi di sini dia berbicara tentang mereka yang berpaling darinya secara pribadi. Kita tidak dapat menegaskan bahwa mereka berpaling dari Kristus atau dari kekristenan. Tetapi mereka berpaling dari jalan sempit, di mana Rasul Paulus berjalan. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa keadaan semakin buruk dan bahwa banyak yang merasa sulit untuk melanjutkan di jalan yang sempit. Seolah-olah dia mendorong Timotius untuk menjaga harta Allah dan berpegang teguh pada apa yang dia miliki. Karena orang-orang setia berkurang jumlahnya dan di malam yang paling gelap, kebutuhan akan bintang-bintang yang bersinar sangatlah mendesak. Kata-kata peringatan yang sangat penting. Ada dua orang yang berpaling dari Paulus dan jalan yang sempit. Alkitab tidak menyebutkan bahwa mereka menghujat atau meninggalkan iman mereka, hanya berpaling darinya. Ini telah disebutkan dalam sejarah dan dalam Alkitab, dalam 2 Timotius. Pasalnya yang pertama, bahwa mereka berpaling. Dr. Faiz mohon komentar di topik ini. Rasul Paulus dalam firman Tuhan mewakili ajaran yang benar.
Rasul Paulus dalam firman Tuhan mewakili ajaran yang benar, maka mereka Benar. tidak berpaling dari kekristenan, tapi pada ajaran yang benar. Benar. Rasul Paulus adalah pelayan jemaat untuk menggenapi firman Tuhan. Roh Kudus memilih Rasul Paulus untuk menyingkapkan sebuah kebenaran yang berkaitan dengan gereja. Ketika kita ingin belajar tentang keluarga Allah, kita membaca tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes. Ketika kita ingin belajar tentang pemberitaan Allah, kita membaca tulisan-tulisan Rasul Petrus. Ketika kita ingin belajar tentang gereja atau jemaat Tuhan, kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus karena dia adalah pelayan gereja untuk menggenapi firman Tuhan, dan Roh Kudus memilih Rasul Paulus untuk menyingkapkan semua rahasia yang berkaitan dengan gereja Tuhan. Bahwa beberapa orang berpaling dari Rasul Paulus, ini berarti bahwa mereka berpaling dari ajarannya. Ada hal yang tidak disingkapkan oleh siapapun kecuali Paulus, seperti misalnya pimpinan Roh Kudus ke dalam ibadah-ibadah, rahasia Kristus dan jemaat. Dan fakta bahwa ketika orang percaya meninggal, dia menjadi absen dari tubuh dan hadir bersama Tuhan. Dan juga pengangkatan yang merupakan kedatangan Tuhan untuk mengambil orang-orang kudus. Jadi berpaling dari Paulus berarti meninggalkan ajaran yang benar yang disingkapkan Rasul Paulus. Dr. Fayez, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk bertanya pada Anda tentang orang yang menyegarkan Paulus. Meskipun banyak orang berpaling daripadanya, tapi ada seseorang yang dikatakan dalam ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Sesaat lagi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Penjara ataupun rantai belenggu tidak bisa mengubah fakta ini. Bahkan kita melihat sang rasul dalam surat khusus ini mempraktikkan kerasulannya tanpa hambatan apapun. Bukankah itu menakjubkan dan menyegarkan pada saat terasing, seperti saat Rasul Paulus menulis surat ini? Roh Kudus dengan penanya menuntun orang percaya kepada kebenaran Injil yang kekal, yang teguh, yang keterasingan atau kegagalan apapun tidak dapat menimpanya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di bagian terakhir dari pasal 1 dari 2 Timotius. Dr. Fayez, saya bertanya pada Anda sebelum rehat tentang si orang terhormat Onesiforus. Apa yang dia lakukan pada Paulus? Nah, Onesiforus memang orang yang terhormat. Dia disebutkan 2 kali dalam 2 Timotius, sekali dalam pasal 1 dan 1 kali lagi dalam pasal 4 ayat 19. Namanya berarti pembawa kelangsungan hidup atau pembawa hal yang menyadarkan. Makna ini memperjelas gagasan dari ayat-ayat sebelumnya di mana semua orang yang berasal dari Asia berpaling dari Rasul Paulus yang mewakili ajaran yang sehat. Tetapi seseorang yang bernama Onesiforus pergi mencari Rasul Paulus di Roma. Dia mencarinya, tetapi tidak mudah untuk menemukannya. Misalkan saya sebagai pelayan Injil yang sederhana pergi untuk melayani di sebuah kota sebelum adanya penemuan telepon. Dan istri saya datang untuk mencari saya di kota ini. Dan saya pikir dia akan mulai bertanya kepada saudara-saudara seiman di jemaat-jemaat di sekitar saya. Dan mereka akan bertanya satu sama lain sampai seseorang menuntunnya ke tempat di mana saya berada. Apa yang aneh adalah bahwa Onesiforus pergi ke Roma mencari Paulus sebelum jemaat terpecah-pecah menjadi beberapa denominasi yang berbeda. Dia pasti mencarinya Ini adalah tempat di mana dia seharusnya bisa di menemukannya. jemaat-jemaat, di mana dia seharusnya bisa menemukannya, tetapi dia tidak dapat menemukannya di jemaat manapun karena Paulus tidak lagi hadir di jemaat-jemaat. Tetapi orang terhormat ini, Onesiforus, terus mencari Paulus sampai dia menemukannya. Dia menemukannya di penjara. Tentu saja memalukan untuk pergi menemui seseorang yang telah ditangkap dan dipenjarakan di dalam lubang bersama perampok dan penjahat. Tetapi Paulus berkata, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Jadi ia menyegarkan Rasul Paulus. Jadi kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Rahmat di sini artinya pahala, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk keluarganya. Karena dia datang dari Efesus, di mana dia melayani Tuhan untuk mencari Paulus di Roma, sehingga dia akan dihargai atas apa yang telah
dia lakukan kepada Paulus dan untuk pelayanannya di Efesus. Itulah sebabnya dalam perkataan terakhir Paulus dalam pasal 4 ayat 19, ia menyuruh Timotius untuk menyalami orang-orang yang hebat itu yang masih berpegang teguh pada kebenaran. Ia berkata salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiferus. Terima kasih. Ada sebuah kontras yang luar Silakan. biasa, saudara ayat. Ketika kita membandingkan ayat yang ke-15 dengan ayatnya yang ke-16. Ada Figelus dan Hermogenes yang berpaling dari Paulus. Dan beberapa komentator mengatakan bahwa mereka mungkin menyangkal mengenal Paulus pada saat dia ditangkap. Masih ada Figelus dan Hermogenes, tetapi syukur kepada Tuhan masih akan ada Onesiforus dan keluarganya, mereka yang menyegarkan orang-orang kudus. Bahkan sangat bagus Alkitab menyebutkan segalanya. Alkitab menyebutkan nama-nama mereka yang berpaling dan mereka yang mencari Paulus dengan bersungguh-sungguh. Dan selama berabad-abad, setiap orang yang membaca Alkitab akan mengenali siapa yang berpaling dan siapa yang dihormati Alkitab. Segala yang dilakukan seseorang untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan dan kekekalan akan mengungkap Semoga banyak Tuhan hal. menolong kita semua dan juga pemirsa kita untuk mencari Paulus yang mewakili ajaran yang sehat. Iya, ajaran sehat. Ajaran yang sehat. Baik, oke. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Dalam ayat 18 ia berkata kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Apa yang dimaksud dengan rahmat dan apa yang dimaksud dengan harinya? Pada hari tepatnya Tuhan akan memberinya rahmat. Saya pikir pada hari penampakan di mana kita menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh upah, kita semua sebagai orang percaya menyukai kedatangan Tuhan untuk mengangkat gereja. Tetapi orang-orang percaya yang saleh juga menunggu hari penampakan yang terkait dengan upah ketika mereka muncul di hadapan tahta pengadilan Kristus tepat sebelum Kristus menampakkan dirinya. Mereka akan menerima upah dari Tuhan untuk segala sesuatu yang dilakukan secara rahasia atau di depan umum demi Kristus. Jelas bahwa berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus tidaklah mudah. Dan buktinya adalah bahwa Rasul Paulus berkata, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Segala sesuatu dalam hidup kita akan tersingkap. Memang benar bahwa kita tidak akan dihakimi, tetapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang mudah bagi Motif-motif kita. pelayanannya akan disingkapkan. Banyak orang akan menemukan bahwa semua yang telah mereka kerjakan hanyalah jerami yang akan terbakar. Sementara yang lain, yang motif-motifnya murni dalam pelayanan akan seperti batu permata, emas, perak. Semoga Tuhan memberkati kita. Silakan Dr. Faiz. Yang meneguhkan bahwa harinya adalah hari penampakan di mana kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Seperti saudara Isa katakan adalah bahwa Rasul Paulus berkata, dalam pasal 4, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Pada oleh harinya. Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, apa yang Tuhan katakan pada kita hari ini? Kemampuan untuk ikut dalam penderitaan bukan karena potensi kita tapi karena kuasa besar yang adalah kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, menghapuskan kematian dan menyelamatkan kita. Oke, Saya menyukai pembicaraan tentang kuasa Tuhan. Orang-orang berpikir bahwa kuasa ini adalah untuk membalas dendam, tetapi adalah indah bahwa kita belajar bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang mengubah manusia dari budak iblis menjadi anak Allah. Kami belajar tentang banyak orang dalam Alkitab yang memiliki atribut yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, perawatan sosial dan psikologis agar mereka berubah, tetapi saat mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka berubah sekaligus. Saya juga menyukai apa yang dilakukan Onesiforus. Pada saat banyak orang percaya menjadi malu sampai Paulus mendorong Timotius untuk tidak malu, pada saat itu Tuhan memunculkan orang ini dan ia tidak malu menjumpai Paulus di penjaranya dan tidak malu dengan doktrin Kristus yang sehat. Saya berdoa dari hati saya agar setiap orang di gereja mewartakan ajaran-ajaran Kristus yang sehat seperti yang dilakukan oleh Onesiforus dan dia tidak malu dengan kepercayaannya kepada Tuhan. baik. Prinsip keselamatan adalah bahwa Allah telah menyelamatkan kita
bukan karena kesetiaan atau perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya itu sendiri. Saudara Michael? Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya frustasi ketika semua orang telah meninggalkan Paulus. Dia mengatur baginya seorang yang memberkati, yang mencarinya di mana-mana, dan ketika dia tahu bahwa Paulus berada di penjara dan diikat, dia tidak malu akan rantainya, namun tetap mencari dan menyegarkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita belajar bahwa Paulus demi pelayanannya pada Tuhan, dan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, ditangkap dan ditempatkan di penjara dalam yang katanya itu adalah tangki septik yang sangat menjijikan. Tetapi ketika dia berada di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit ini, dia tidak meninggalkan imannya dan juga tidak malu karena kebergantungannya pada Kristus. Tidak juga dia malu karena terbelenggu oleh rantai-rantai. Dan juga Onesiforus tidak malu menjumpai Paulus di dalam penjara. Saya ingin katakan bahwa kebergantungan kita pada Kristus tidak disertai dengan apapun selain penderitaan. Pengikut Kristus yang sejati harus menduga akan adanya sebuah jalan yang sempit yang ada di dunia ini. Pengikut Kristus yang sejati harus menduga akan adanya sebuah pedang dari dunia ini. Pengikut Kristus yang sejati mendengarkan firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut aku. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu di episode berikutnya untuk berbicara tentang sifat-sifat dari pelayan sejati yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.